Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, yang baik. Selamat pagi. Mari kita pembelajaran belajar daring ya. Masih kita belajar daring lagi. Kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang ketabahannya Nabi dalam berdakwah agama Islam. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Jadi pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Pernah tahu kan kisahnya Abu Lahab, ceritanya? Ya, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Subhanallah ya. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau pamannya sendiri. Demikian juga istrinya Abu Lahab. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar apa? Agar Nabi Muhammad merasakan kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar, yaitu pada waktu subuh ya, yang ketika mau sholat subuh ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab ayat 1 ayat sampai 5. Jadi ketika Nabi Muhammad berjalan pada mau sholat subuh, itu istrinya pamannya Nabi pun meletakkan duri. Namun Nabi sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa di depan rumah Kanjeng Nabi ada duri-duri yang disebar oleh istrinya pamannya Nabi. Berikutnya yaitu surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna bagi harta dan apa yang dia usahakan. Jadi nanti akan dibinasalah kedua tangan Abu Lahab ya, di kiamat nanti. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak yaitu neraka, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar penyebar fitnah ya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Subhanallah. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat Abu Lahab ini. Selanjutnya yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Jadi Nabi Muhammad pun mendapat ancaman selain dari pamannya sendiri, mendapat ancaman dari para penguasa Mekah seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka berkumpul mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Jadi pertemuannya namanya Darun Nadwah. Ini para tokoh-tokoh kota Mekah, penguasa kota Mekah. Membicarakan tentang apa? Yaitu membicarakan tentang sikap bagaimana memutuskan untuk merintangi dakwanya Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad itu tidak berdakwah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan kebohongan ke Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu pembohong, orang gila, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang-orang tidak mengikuti dakwanya Nabi Muhammad SAW, karena mereka merasa tersaingi
Ya, yang tadinya menyembah berhala sekarang tidak menyembah berhala, mereka disegani sekarang tidak disegani, seperti itu. Akhirnya melakukan seperti itu rapat agar terputus dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara kebohongan, menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad juga disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Apa? Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Di antaranya dengan apa? Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Wah, subhanallah, ya Allah. Karena beliau yang melempar itu tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad pun sabar. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Subhanallah. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad, membersihkan kotorannya. Setelah membersihkan, Rasulullah melanjutkan sholatnya. Jadi setelah dibersihkan oleh Fatimah kotoran tersebut, Nabi Muhammad pun melanjutkan sholatnya. Setelah dibersihkan, melanjutkan sholatnya, kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Mereka berpendapat apabila ia dilawan secara terus-menerus, Nabi Muhammad pun akan sakit. Jadi kalau terus dipukul, mengiranya Nabi Muhammad akan sakit, akhirnya akan putus berdakwahnya. Fatimah pun bercerita seperti itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad pun mengatakan kepada anaknya, yaitu Fatimah, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Itulah begitu ketabahannya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Pemboikot itu apa? Pemboikotan itu yaitu pengecualian, pengucilan, ya. Jadi tidak boleh melakukan transaksi dan lain sebagainya. Isinya apa pemboikotan ini? Isinya tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Jadi orang-orang kafir tidak mau jual beli dengan Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya Bani Abdul Muthalib sama umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim. Jadi tidak ada perdamaian dengan keluarganya Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdullah, dan umat Islam, Abdul Muthalib, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri dan mau dibunuh. Itulah isi pemboikotannya. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Jadi tidak boleh menikah dengan umat Islam, apalagi keluarga Bani Hashim, apalagi keluarga Bani Muthalib, tidak boleh menikah. Kalau misalnya orang kafir suka dengan Bani Hashim, tidak boleh menikah. Yang keempat, dilarang berbicara, menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim. Jadi misalnya ada Bani Hashim yang sakit, berbicara sama tetangga nggak boleh berbicara orang kafir itu. Bani Abdul Muthalib, umat Islam dan lain sebagainya. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Jadi masyarakat Mekah atau Bani Hashim ini tidak boleh keluar ke kota Mekah. Akhirnya apa? Bani Hashim, umat Islam, Bani Abdul Muthalib itu akhirnya apa? Kelaparan, kehausan. Namun begitu tabahnya umat Islam dan Bani Hashim dan keluarga Bani Abdul Muthalib sehingga sampai perjanjian tersebut yang ditempel di Ka'bah sampai dimakan rayap. Akhirnya pun selesailah isi pemboikotan tersebut. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada saat itu walaupun mereka menderita, akhirnya tahun berganti tahun papan pengumuman pemboikotan itu lenyap, dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya
pemboikotan. Pada saat itu